Kebanyakan orang memahami bahwa puasa hanyalah sebatas menahan diri untuk tidak makan dan minum saja. Padahal esensi dari puasa adalah al-imsak, yang artinya menahan diri dari segala dorongan hawa nafsu. Perlu diingat, bukan hanya nafsu makan dan minum saja, melainkan juga perilaku-perilaku yang tidak terpuji seperti berbohong, mencela, dan gibah. Khususnya gibah, terkadang hal ini tanpa sadar masih sering kita lakukan. Padahal mungkin awalnya tidak bermaksud untuk gibah, tapi godaan setan di bulanan suci ini seperti semakin kuat. Lalu bagaimana Islam menjelaskan hukum gibah di bulan Ramadan ini? Apakah ibadah puasanya akan sia-sia? Yuk, mari kita simak pembahasan selengkapnya di Ternyata Ada Dalilnya episode berikut ini. Nama gue Tia. Nama gue Zaid. Halo, nama gue Karen Gloria. Perkenalkan, nama saya Mizi Tahir. Sejauh ini lancar, bolong 1. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah masih lancar, beraktivitas juga masih lancar. Tantangan terbesar mungkin kalau lagi Sabtu Minggu ya, soalnya kan Sabtu Minggu gue suka kayak pergi-pergi gitu. Nah di jalanan tuh banyak makanan-makanan yang menggoda gitu. Mungkin tantangan terbesar versi gue itu jarak kantor. Jadi karena jarak kantor dari rumah ke kantor itu jauh, jadi itu menjadi tantangan terbesar lah. Kalau dalam keadaan bekerja sih, karena kan sekarang cuacanya juga lagi nggak menentu, terik mataharinya juga panas juga kan. Menurut gue sih tantangan saat puasa itu gibah. Pernah sih, pernah. Kalau nggak sengaja sih, ya udahlah ya gitu. Gue sih nggak pernah gibah, cuman kalau misalnya lagi ngedengar orang gibah pas bulan puasa sih biasanya menghindar. Nggak pernah ikut. Jatuh lagi, balik lagi kayaknya manusia tempat hilap dan dosa deh. Pasti pernah kayaknya ya. Disadari maupun tidak disadari kayaknya. Gibah, itu batal juga ya emang? Menurut gue orang puasa tapi masih gibah itu makruh ya. Kayaknya sih batal, karena kan gibah dilarang agama ya. Kayaknya makruh dah ya. Kalau misalnya gue gibah, nah itu dia tadinya gue nggak tahu sih, jujur. Mungkin masih sah gitu. Tapi mungkin pahalanya dikit. Banyak kata Nabi orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuman lapar dan haus, karena dia nggak jaga lisannya dari membicarakan orang lain, kejelekan, keburukan, aib orang lain dia bicarakan, dia lupa berzikir, dia lupa baca Quran, dia pakai matanya untuk mencari-cari tentang kesalahan orang lain, dia pakai telinganya untuk banyak mendengar tentang rahasia orang lain, lalu dia pakai itu semua menjadi bahan pergibahannya. Bisa jadi secara syariat, secara fikih puasanya sah, tapi di sisi Allah dia nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat lapar dan haus karena puasanya tidak menjadi tameng dari mencegah dirinya melakukan hal yang sia-sia, apalagi hal yang berdosa. Ya diantaranya kata Nabi kan kam min so'imin laisa lahum min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa ya dia cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena banyak larangan-larangan Allah yang walaupun tidak membatalkan tapi kemudian dia kerjakan. Nah kalau soal dalil apakah ghibah itu dosa, ya ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan bahwa orang yang berghibah itu sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya apa nggak jijik, kata Allah. Pasti kita merasa jijik ketika kita memakan bangkai saudara kita. Nah itulah diantara dosa ghibah. Ya selain hubungannya hablum minan nas, ini perkara yang tidak mudah kita mendapatkan maaf dari seseorang, tapi juga ada urusan nanti di akhirat, pahala kita bisa berpindah kepada orang itu, dosa kita bahkan juga bisa ditambah dengan dosa orang yang kita gibahi. Jadi berhati-hati dengan gibah, karena urusan gibah ini adalah hakul adam, urusan manusia dengan manusia.